Biar kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami. Berbicaralah secara pribadi dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu mengerjakan kehidupan dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Haleluya. Thank you Pak Musik. Puji Tuhan. Oke, ya. Saya lihat ada yang berubah di gereja ini. Ya. Saya nggak tahu. Tadi saya melihat apa kira-kira. Oh ternyata layarnya luar biasa ya. Wah ini kalau yang agak jerawat-jerawat sedikit kelihatan ini. Ya. Terima kasih Tante, terima kasih Om Esra, semua tim pelayanan tempat ini, puji Tuhan. Oke, ini minggu ketiga sesuai tema GBI ya. Kita diberikan tema untuk berbicara tentang hidup berbuah. Hidup berbuah ya. Oke. Nah, kenapa harus hidup berbuah? Yesus dalam banyak perumpamaannya selalu berbicara tentang buah. Betul? Ketika dia berjalan melintasi, lalu kemudian dia melihat ada sebuah pohon ara dan dia mencari buahnya di situ, tapi dia tidak menemukannya. Lalu kemudian dia mengutuk pohon ara itu. Dan pada satu kali dia berikan perumpamaan bahwa di ladang anggur, di pohon anggur, perkebunan anggur, tumbuh pohon zaitun di situ. Pohon ara, tumbuh pohon ara. Pohon ara ini salah tumbuh ternyata. Ya, salah tumbuh, tapi kemudian Yesus mencari buah dari pohon ara itu dan dia tidak menemukan buah itu. Lalu kemudian dia beritahu kepada penjaga kebun itu dan berkata, tebanglah. Lalu kemudian penjaga ini berkata, kasih kesempatan lagi. Ya, apa yang terjadi bahwa dalam kehidupan ini Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Katakan buah. Kenapa demikian? Kejadian 1 ayat 28, kalau kita runut ke belakang lagi berkata, ya Kejadian 1 ayat 28, maka Tuhan memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, berkuasa, taklukkan. Beranak cucu di sini bukan hanya sekedar yang jomblo cari pasangan. Ya, beranak cucu di sini bukan sekedar melahirkan anak jasmani. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan be fruitful. Berbuah. Tuhan menginginkan buah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak menghasilkan buah. Kalau saya lihat ini buah jeruk ini, ya buah jeruk, wah, kayaknya menggiurkan ya. Ya. Nah, buah itu adalah hasil dari kehidupan kita. Buah itu adalah hasil dari apa? Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini. Saya dan saudara harus berbuah. Yesus berkata, jadi hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Kita harus menghasilkan buah. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita berbuah, kita harus berbuah lebat dan tetap. Amin. Jangan hari ini berbuah, besok tidak. Lusa berbuah, buahnya kaci. Kalau mangga kaci enak. Dibikin apa? Itu diraca, taruh lombok, makan dengan ikan bakar. Wah, puji Tuhan, haleluya, sorga so dekat. Oke, nah, coba kita lihat bersama.
Paulus ketika itu menyurat kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika ini jemaat yang bertumbuh dalam kerohanian mereka, mereka menjadi dewasa, tapi banyak tantangan. Tapi kemudian Paulus bersuka cita, Paulus bersyukur karena jemaat di Tesalonika adalah buah pelayanannya. Ya, nah kita lihat bersama di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 3. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 3. Muncul di sini enggak ya? Oke. Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu, handphone kudus Bapak Ibu, tablet kudus ya. Kita baca sama-sama 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 3. 1 2 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Di dalam perikop ini disebutkan apa? Buah pemberitaan Paulus. Paulus berkata, kami selalu bersyukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Di doa Paulus, jemaat di Tesalonika disebutkan namanya. Paulus membawa doa-doa naik kepada Tuhan dan dia berdoa untuk jemaat di Tesalonika. Saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan selalu ada di dalam hati gembala Bapak Ibu. Iya kan? Selalu disebut ya. Ketika Tante Om Esra berdoa terbayang-bayang wajah Bapak Ibu. Ya disebut. Seperti itulah. Pengembalaan seperti itu. Ya, gembala menjaga domba-dombanya dengan apa? Kebenaran firman dan doa. Ya, mereka selalu berdoa untuk kita supaya dalam kehidupan kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Paulus berdoa demikian. Tapi kemudian dalam doa Paulus, dia berbangga. Bisakah kita berbangga karena pekerjaan kita? Bisa saja. Tetapi jangan sombong. Ya, kita bisa berbangga dengan pekerjaan kita, tapi jangan sombong. Ya, dia berdoa begini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi tiap kali Paulus berhadapan dengan Allah Bapa, dia mengingat pekerjaan-pekerjaan yang telah dia kerjakan di jemaat Tesalonika. Dan dia bersyukur bahwa ketika dia mengerjakan pekerjaan pelayanannya di jemaat Tesalonika, maka jemaat Tesalonika menghasilkan buah. Buah apa? Pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Amin. Jadi tidak sia-sia pekerjaan pelayanan Paulus. Dan saya percaya juga di tempat ini tidak sia-sia pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan. Amin. Nah, dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan BIMK, bisa ditampilkan? Ya, udah bisa di sini. Ada BIMK. Oh, belum ada. Oke. Ya, dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan BIMK, kalau Bapak Ibu bisa lihat di terjemahan bahasa Alkitab Bapak Ibu, di situ dikatakan begini. Kami selalu bersyukur kepada Allah karena saudara semua, setiap kali kami berdoa kepada Allah dan Bapa kita, setiap Paulus berdoa kepada Bapa, kami selalu mengingat kalian. Kami selalu mendoakan kalian.
Kami ingat bagaimana kalian menunjukkan dalam perbuatan bahwa kalian percaya kepada Kristus. Bagaimana kalian mengasihi orang lain sehingga melayani mereka. Dan bagaimana kalian berharap dengan teguh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dalam terjemahan baru, BIMK menjelaskan bahwa pekerjaan iman itu adalah bahwa kita menunjukkan dalam perbuatan bahwa kita ini percaya kepada Kristus. Berarti perbuatan-perbuatan kita menunjukkan bahwa kita ini mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12, kata persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Berarti hidup kita adalah milik Kristus. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Sehingga ketika Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa ada tiga hasil buah yang dikerjakan dalam melalui pelayanan Paulus. Yang pertama adalah bahwa kalian telah menunjukkan iman kalian kepada Kristus lewat perbuatanmu atau lewat pekerjaan. Ini dia yang penting. Ya, bahwa ternyata perbuatan kita, pekerjaan kita biasanya tidak menunjukkan iman kita kepada Kristus. Betul apa betul? Ya, seringkali dalam pekerjaan kita banyak mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa aku begini, kenapa aku begitu? Kenapa usaha pekerjaanku begini? Kenapa jabatanku hanya begini-begini saja? Tidak menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, Paulus menyatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa perbuatan-perbuatan mereka ketika dia mendengar dari Timotius itu diutus ke sana, lalu kemudian dia mendengar laporan daripada Timotius dan mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika perbuatan-perbuatannya luar biasa. Pekerjaan-pekerjaannya luar biasa. Nah, perbuatan atau pekerjaan di sini dalam bahasa Yunani memakai kata ergon. Katakan ergon. Ergon, apa itu ergon? Perbuatan atau pekerjaan baik. Perbuatan kita tidak menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Keselamatan, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Karena saya dosen, saya suka bertanya. Ya kemarin Sabtu saya ngajar 7 jam. Wow, dari pagi sampai sore 7 jam, 8 jam. Ya, puji Tuhan. Ya, Jumatnya saya ngajar 5 jam, luar biasa. Menurut Bapak Ibu, keselamatan adalah tujuan atau awal dari kehidupan rohani kita. Siapa yang menjadi tujuan? Keselamatan adalah tujuan. Atau keselamatan adalah langkah awal kita. Ya? Halo? Yang jawab dapat nilai A. Ya? Awal atau tujuan? Awal. Tapi banyak orang Kristen membuat keselamatan adalah tujuan mereka. Karena terpengaruh dengan iming-iming, saudara harus percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau mati nanti masuk surga, selamat.
Keselamatan selalu berhubungan dengan sorga. Terima upah di sorga. Mati masuk sorga. Tuhan tidak mau seperti itu. Oh ya, saya buktikan. Efesus pasal 2. Coba kita lihat. Efesus pasal yang kedua. Efesus 2. Jadi dalam kehidupan ini sudah tidak usah ingat-ingat sorga. Karena itu sudah menjadi bagian kehidupan kita yang Tuhan janjikan. Amin. Jadi pengejaran kita bukan sorga lagi. Pengejaran kita adalah ini. Efesus 2 ayat 8. Kita baca sama-sama. 8, 9, 10. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena, ayat 10. Ini dia. Kita seringkali berhenti di ayat 9. Sudah selamat, selesai, sampai di situ. Ya, ternyata ada tujuan yang harus kita kerjakan kalau kita selamat. Ya, ayat 10 sama-sama kita baca. Karena kita ini buatan Allah, saudara dan saya adalah ciptaan Allah. Amin. Bukan proses evolusi dari monyet menjadi manusia. Bukan, coba lihat kiri kanan. Masih tetap ganteng seperti manusia? Atau cantik? Ada ekornya tidak? Kita ini ciptaan Allah. Amin. Lalu kemudian jatuh dalam dosa. Keselamatan terjadi. Kita lahir baru. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Setelah itu selesai? Selesai? Tidak. Apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini disiapkan Tuhan setelah kita selamat? Tidak. Pekerjaan baik ini sudah disiapkan Tuhan sejak awal. Kapan sejak awal? Sejak semula. Sejak manusia diciptakan. Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Mazmur 139 berkata begini. Sebelum engkau ada, hari-hari hidupmu sudah ditulis dalam kitab-kitabnya. Wow. Firman Tuhan katakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Betul kan? Tuhan sudah merancang kita untuk supaya mendapatkan masa depan yang cerah, yang gilang gemilang. Itu sudah dimulai dari mana? Dari sejak awal. Nah, kita lanjut. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam mana? Dalam apa? Pekerjaan baik. Amin. Dia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik. Ergon tadi. Jadi keselamatan ini harus kita kerjakan, harus kita isi dengan apa? Melakukan pekerjaan baik. Itulah pekerjaan iman. Itulah perbuatan-perbuatan yang menandakan bahwa kita percaya kepada Kristus. Jadi apapun yang saudara kerjakan, saudara harus tahu bahwa itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kita mengerjakannya dengan totalitas penuh. Kita tidak main-main dengan pekerjaan kita. Ya, kita bukan kompi 701. You know 701? Masuk jam 7, kerja kosong, pulang jam 1.
Ayo, katakan, kita bukan Kompi 701. Masuk jam 7, kerja kosong, pulang jam 1. Katakan kiri kanan, kamu bukan Kompi 701. Tuhan mau kita bekerja. Karena dengan bekerja ada buah yang dikeluarkan. Ada hasil yang dikeluarkan. Hasil itu keluar dari mana? Dari dalam kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah memberikan potensi-potensi. Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan kepintaran, pengetahuan. Tuhan berikan karunia-karunia. Itu modal awal. Modal awalnya ada di mana? Dalam saya, dalam saudara. Anak-anak muda kan biasanya berkata, generasi sekarang, kerja itu harus smart. Tidak usah kerja keras. Yang penting smart. Firman Tuhan katakan, kerja keras. Dengan cara yang smart. Betul? Kita harus kerja keras. Kita harus mengeluarkan seluruh potensi kehidupan kita. Supaya dunia menghargainya. Kenapa dunia memandang enteng orang percaya? Kenapa? Karena kita kerja 701, Kompi 701. Sedikit minta izin. Bos, minta izin. Kenapa? Ada pelayanan, Kak. Bos, minta izin. Kenapa? Ada doa di gereja. Bos, minta izin. Kenapa? Ada latihan di gereja. Bosnya bilang, sudah Jo, kau mending jadi hamba Tuhan daripada kerja. Karena konsep kita, kerja itu sekuler. Kerja itu duniawi. Bagi Tuhan tidak ada yang sekuler, tidak ada yang rohani. Betul? Setuju? Karena ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti kalau kita bekerja bukan untuk saya lagi, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi pekerjaan kita adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Pekerjaan kita adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ini yang tidak dimengerti oleh orang Kristen. Bahwa kita harus bekerja. Karena dengan bekerja kita mengeluarkan buah. Jadi jangan cemburu dengan kehidupan orang Kristen lainnya. Kadang-kadang kita iri hati. Oh Tuhan, kenapa dia lebih diberkati daripada saya? Saya kan banyak berdoa Tuhan. Saya tidak larang saudara berdoa. Saya tidak larang saudara berdoa. Itu sangat baik. Paulus berdoa. Tapi ada pepatah mengatakan, ora et labora. Ora, ora. Bukan ora itu. Ya. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Ini dia. Ada pemahaman yang lain dari ora et yang labora. Berdoa untuk pekerjaanmu dan doakan pekerjaanmu. Tidak ada yang amin. Berdoa untuk pekerjaanmu dan doakan pekerjaanmu. Lah iya. Karena firman Tuhan katakan, kalau tidak bekerja, jangan makan. Siapakah pemalas itu? Bangun tidur, makan. Tidur lagi. Makan lagi. Tidur lagi. Tidak bikin apa-apa. Makanya Amsal berkata, hei pemalas, belajarlah kepada semut. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Pemalas itu berarti mengerjakan yang sia-sia. Sia-sia berarti kosong. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1
ayat 1 lalu masuk ke 2, bumi itu kosong, belum berbentuk. Kosong. Kenapa kosong? Ada pemahaman, penafsiran teologi. Karena itu dikacaukan oleh iblis. Jadi perbuatan kosong dan sia-sia adalah perbuatan iblis. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang kosong dan sia-sia berarti kita pengikut iblis, Pak. Kita manusia pengikut iblis. Lah iya, betul kan? Nah, jadi kita harus menghasilkan buah. Nah, begini. Coba lihat lagi. Tunggu sebentar. 2 Timotius 3 ayat 16. Untuk apa kita baca firman Tuhan? Manfaat apa dari firman Tuhan? Hah? Ini dia, coba lihat. 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apakah hanya sampai di situ? Sampai di situ kita baca firman Tuhan supaya kita benar, dididik dalam kebenaran, kita dikoreksi oleh firman Tuhan untuk kita. Sampai di situ? Tidak. Kita sering lupa ayat 17-nya. Coba baca ayat 17-nya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi. Katakan dipelengkapi. Untuk setiap perbuatan baik. Hahaha. Jadi jangan hanya asal baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ibadah, dengar khotbah untuk apa? Supaya kita diperlengkapi. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Ternyata selamat, doa, baca Alkitab ada tujuannya. Betul kan? Bahwa Tuhan telah memberikan perintah supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tapi Pak, kan berdoa itu pekerjaan baik. Iya, tapi apakah menghasilkan? Tidak. Halo? Apakah kita hanya berdoa, Tuhan kirim berkat? Yang lalu saya bertanya di sini, kalau saudara saya katakan berkat dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara pikirkan? Hah? Jujur, yang terlintas segera dalam pikiran Bapak Ibu kata berkat. Hah? Kepeng. Doi. Tuhan tidak punya doi. Tuhan tidak punya kepeng, tapi Tuhan punya langit dan bumi dan segala isinya. Yang Tuhan bilang, kelola kok, supaya dapat kepeng. Tuhan, saya tidak punya uang, keluarkan potensimu supaya dapat kepeng. Jadi harus kerja. Dan yang kedua, kerja di sini, pekerjaan iman itu adalah kita harus menyatakan iman kita kepada orang lain. Saudara, terang Kristus, betul kan? Coba lihat, kenapa harus demikian? Matius 5. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa yang jemaat Tesalonika lakukan? Mereka menunjukkan pekerjaan-pekerjaan iman mereka. Mereka menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang menyatakan Kristus di dalam mereka. Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan memberitakan tentang Kristus lewat kehidupan mereka. Saudara, ada terang di dalam hidupmu. Yesus adalah terang dunia, berdiam di dalam saudara. Saudara punya terang itu. Betul? Tapi saudara mau keluarkan berapa watt terserah saudara. Iya kan? Betul kan? Saudara juga bisa tutup terang itu? Bisa. Nah, kerjakan pekerjaan iman. Nyatakan terang Kristus kepada orang lain. Itu pekerjaan iman. Itu buah pemberitaan firman Tuhan. Nah, yang kedua, buah apa di situ? Bagaimana kalian mengasihi orang lain sehingga melayani mereka. Buah kasih. Jadi kita selain mengeluarkan buah pekerjaan iman, kita harus mengeluarkan buah kasih. Kasih Bapa harus ada di dalam kita. Kenapa sampai hari ini manusia masih suka saling bermusuhan? Kenapa? Karena kasih Bapa tidak ada dalam hidup mereka. Kenapa kasih Bapa tidak ada dalam hidup mereka? Kenapa? Kenapa kasih Bapa tidak ada dalam hidup mereka? Coba kita lihat. 1 Yohanes. Satu Yohanes pasal 2. Ayat 15, 16, 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa itu? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kenapa kasih Bapa tidak ada dalam kehidupan orang Kristen? Karena biaski, melenceng. Yang ada hanya kasih kepada dunia. Iya. Kalau kasih kepada dunia memenuhi kehidupan kita, maka kasih kepada Bapa tidak ada lagi. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita? Padahal jemaat di Tesalonika, mereka mengasihi orang lain dan mereka melayani mereka. Kenapa? Karena ada kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Ada kasih Bapa memenuhi kehidupan mereka. Pekerjaan baik juga menyangkut tentang bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Bagaimana kita bisa melakukan perbuatan baik kepada orang lain kalau kita tidak memiliki kasih yang tulus kepada mereka? Betul? Setuju? Kenapa kita tidak memiliki kasih yang tulus? Karena kasih kita sudah diberikan kepada dunia. Yang kita kejar dari dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi
Kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain dengan motivasi supaya dunia lihat saya. Oh, betul apa betul? Banyak orang melakukan perbuatan baik demi konten. Setuju? Demi supaya orang lihat baik. Tahu Bapak itu baik sekali. Tahu ya, tahu dia kasih uang, keluar uang berapa untuk sumbang sana, sumbang sini. Ternyata itu hasil korupsi. Saudara, miliki kasih Bapa, miliki kasih Kristus. Penuhi hidupmu dengan kasih Kristus, supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik kepada orang lain. Kita bisa melayani mereka dengan passion, dengan gairah, bahwa kita sudah terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Sehingga karena itu, dengan motivasi itu, itulah yang menggerakkan kita untuk melayani sesama kita, untuk mengasihi sesama kita. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang ketiga, buah apa yang ketiga? Buah ketekunan dalam pengharapan. Buah ketekunan dalam pengharapan. Mereka selalu bertekun dan mereka selalu berharap. Kenapa mereka selalu berharap? Karena mereka mempunyai tujuan yang harus dicapai. Apa tujuan yang harus dicapai? Kekekalan bersama Kristus. Ada pengharapan. Jadi mereka selalu berserah kepada Tuhan. Mereka bertekun dalam pengharapan mereka. Bahwa memang dunia ini bukan tempat tinggal mereka. Dunia ini hanya sementara. Mereka ada di dalam dunia ini untuk kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, supaya dunia bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan mereka. Sehingga dunia juga bisa melihat bahwa mereka lah pelaksana-pelaksana kehendak Raja di muka bumi ini. Bahwa mereka lah alat Tuhan, perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Bahwa mereka lah adalah yang menyatakan tentang kerajaan Allah. Karena hidup kita, orang percaya, harus ada dalam kerajaan Allah. Amin. Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ketika saudara lahir baru, saudara pindah identitas, KTP saudara, KTP rohani maksud saya, ya, KTP saudara, dulu KTP kerajaan iblis. Ketika sudah berproses lahir baru, KTP saudara adalah KTP kerajaan sorga. Itulah pengharapan mereka. Bahkan dalam ayat-ayat pasal-pasal selanjutnya, Paulus berkata, jangan bersusah hati kalau orang mati. Kelak nanti kita akan ketemu mereka. Ketika Yesus datang kali kedua. Ketika second coming datang. Yesus kali kedua datang ke dalam dunia ini. Di awan-awan bermain. Menjemput siapa? Mereka yang sudah mati dalam Kristus. Mereka yang telah dikuburkan di dalam Kristus. Kubur-kubur akan terbuka. Dan orang-orang benar yang mati di dalam Tuhan akan bangkit ketemu Kristus di awan-awan. Dan kita yang masih hidup milik Kristus akan diubahkan dalam sekejap. Mengenakan tubuh kemuliaan. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Haleluya. Ya rindu ketemu di sana
jauh di udara. Oh ya, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Yang lahir tahun 90-an, mohon maaf. Ya, ada pertemuan di udara. Amin. Dan kita nanti akan berjumpa dalam kekekalan. Kita akan hidup dalam kerajaan Allah bersama Kristus. Itulah pengharapan yang mereka pegang. Dan itu juga menjadi pengharapan saya dan saudara. Amin. Itu pengharapan saya dan saudara. Inilah pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Wow. Nah, mari, teruslah percaya, teruslah berharap. Jadi hari ini, sama seperti Paulus berkata jika jemaat Tesalonika, hasilkan buah apa? Pekerjaan iman, pelayanan kasih, dan pengharapan yang teguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.